Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada renungan pagi hari ini. Baik, kita akan siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu baru. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu di pagi hari ini. Datanglah Engkau Tuhan, masuklah dalam hati kami. Beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Kami berdoa juga buat kami semua yang mengalami pergumulan hidup. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan kekuatan dalam menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sindrom Elia. Landasan firman diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya putra Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia atau ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seorang wanita berusia 40 tahun dikabarkan menjatuhkan diri dari lantai 14 sebuah apartemen. Sebelumnya ia masih sempat tersenyum kepada seorang pria yang sedang membersihkan kaca jendela apartemennya. Tetapi ketika petugas kebersihan itu kembali memalingkan wajah ke arah wanita tersebut, wanita itu sudah menjatuhkan diri ke bawah. Di sebuah kursi tak jauh dari jendela tempat ia menjatuhkan diri terdapat secari kertas yang ditinggalkannya. Dalam kertas tersebut tertulis, "Aku tidak lagi aku tidak dapat lagi menahan rasa kesepian ini. Teleponku tidak pernah berdering. Aku tidak pernah menerima WhatsApp dari temanku dan aku tidak punya teman." Ternyata di sekitar kita terdapat banyak orang yang merasa kesepian dan berputus asa. Kesepian dan putus asa bisa menimpa siapa saja, baik orang kaya maupun orang miskin, orang yang bekerja maupun orang yang menganggur, orang menikah maupun orang yang tidak menikah, orang terkenal maupun tidak terkenal. Kita tadi sudah baca dalam perjanjian lama, Elia dikenal sebagai seorang nabi yang hebat. Melalui dia hujan tidak turun. Ia menantang nabi-nabi Baal dan api turun dari langit membunuh 450 orang nabi Baal dan memastikan bahwa masa kekeringan akan berakhir dan hujan akan segera turun. Tetapi Elia, setelah kejayaan dan kesuksesan besar yang dicapainya, dia sendiri mengalami ketakutan. Dia sendiri mengalami kesendirian, loneliness, dan putus asa. Inilah yang dinamakan sindrom Elia. Suatu keadaan di mana seorang berada pada titik terendah setelah ia mencapai titik puncak keberhasilannya.
Walaupun ia adalah seorang nabi, namun sebagai manusia biasa, Elia pernah mengalami apa yang dinamakan kesedihan atau putus asa. Tetapi Tuhan tahu dan ia mampu memulihkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Anda seorang pengajar, seorang pekerja, seorang mungkin pemimpin pujian atau lain sebagainya. Namun ada saat-saat tertentu di mana Anda merasa tidak berdaya, Anda merasa kesepian dan putus asa. Mungkin karena masalah keluarga Anda atau masalah pribadi Anda yang tak diketahui oleh siapapun. Ingatlah dan camkanlah ini, bahwa Allah tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Ia sangat mengasihi kita. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 5. Tuhan mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, biarlah pengharapan kekuatan yang daripada Allah itu ada pada kita. Sama seperti Elia, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Pada waktu Elia duduk di bawah pohon dengan satu keinginan yaitu mati, Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan juga mengasihi Anda. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan saat itu. Tuhan memulihkan kekuatan fisik Elia dengan memberinya makan dan minum. Dan secara rohani Tuhan memulihkan Elia dengan keyakinan bahwa dia hadir. Bahwa Tuhan hadir dalam, Tuhan menyertainya. Saudara dan sahabat boleh meninggalkan Anda, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Allah. Anda, Tuhan akan selalu menjadi sahabat setia bagi Anda. Bangkitlah. Karena itu, jika saat ini Anda sedang merasakan kesendirian dan kesepian, dan Anda mulai berputus asa, ingatlah janji penyertaannya yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seberat apapun masalah kita, Tuhan hadir di sana. Asal kita tetap berpengharapan dan bertahan di dalamnya. Matius 28 ayat 20 mengatakan, bahwa Tuhan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Ia akan memulihkan keadaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkanku. Di saat aku merasa kesepian dan berputus asa, sadarkan aku Tuhan akan kehadiran-Mu. Sadarkan aku Tuhan akan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.